Kita lanjutkan saja, kita panggil peserta dengan nomor urut 1 ya, dengan nama dari mana ini? Muhammad Reza dari Ciputat, Tangerang Selatan. Kategori judul ceramah Maut, apakah kalian siap? Dengan judul lagu Sebujur Bangkai. Selamat menyanyi. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura, Kiai Haji Raden Syarif, kemudian Dewan Juri, tokoh dan aparat setempat, serta teman-teman yang saya cintai. Matahari terbit dengan sinarnya, rembulan hadir dengan keindahannya, bintang muncul dengan cahayanya, sedangkan Islam hadir dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana faya rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelum saya mulai, marilah sama-sama kita haturkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ialah yang telah mengatur hambanya seperti catur yang berbaris teratur. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Zuhrina wa Maulana Muhammadin, yang telah memerdekakan Islam di dunia ini. Hadirin yang saya cintai dan hadirah yang mencintai saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Sadaqallahul azim. Al-ayat. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menghampiri dirimu, bahkan di tempat benteng yang kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Ibadallah, maut, apakah kita siap? Dari ayat tersebut kita bisa mengambil ibrah bahwasannya kematian akan datang kepada setiap insan dimanapun, kapanpun, bahkan di tempat berlindung paling kuat di muka bumi ini. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus apa? Tentunya kita harus menyiapkan amal ibadah yang cukup, sehingga ketika kematian itu datang, kita sudah siap, kita sudah ready. Lalu dengan apa? Persiapan apa yang harus kita siapkan? Amal ibadah seperti apa? Jawabannya adalah jalankan sholat, perbanyak sholawat. Oh Ustadz, kenapa harus sholat sama sholawat? Sholat, pertama, sholat
Salat itu sendiri adalah tiangnya agama. Kata siapa Ustaz? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa orang yang mengerjakannya, maka ia mengukuhkan agamanya. Dan barang siapa orang yang meninggalkannya, maka ia telah menghancurkan agamanya. Dan juga salat adalah salah satu amal ibadah yang paling pertama ditanya ketika yaumul hisab. Pepatah Sunda mengatakan, salat tihang agama nupang payuna ditanya ku Gusti Allah Ta'ala nu patut dilakonana. Untuk itu kita laksanakanlah sholat, istiqomahkanlah sholat, insya Allah amal ibadah kita aman. Yang kedua, sholawat. Oh Ustadz, kenapa harus sholawat? Hey, stop! Kau mencuri hatiku, hatiku. Enggak, bukan hati. Stop bertanya seperti itu. Kenapa? Karena apakah kalian sadar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk salat, apakah Allah salat? Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk berzakat, apakah Allah ikut berzakat? Tentu tidak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk berpuasa, apakah Allah ikut berpuasa? Tentu tidak. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, Allah ikut salawat kepada Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, bersolawat. Bahkan di situ menggunakan fi'il mudhari yang dengan makna terus menerus bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Lantas kita siapa? Kita umatnya, maka kita harus berbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian sholawat juga adalah salah satu. Kemudian Nabi Muhammad juga adalah salah satu Nabi yang bisa memberi syafaat ketika di hari kiamat nanti, yaitu syafaatul uzma. Hadirin yang saya cintai dan hadirah yang mencintai saya, lantas kenapa kita harus mempersiapkan sebelum kita sebelum maut itu datang? Lantas kenapa kita harus persiapan? Karena badan, tubuh, harta kita tidak akan berguna ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri ini hanyalah sebujur bangkai yang menjadi santapan cacing-cacing tanah. Orang-orang yang dulu cinta sama kita sudah enggan melihat bahkan menyentuhnya. Sebagaimana yang disyairkan oleh Kiai Haji Roma Irama dalam lagunya yang berbunyi Sebujur Bangkai. Musik. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam,
Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah kasur empuk hitam putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terwujudlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Badan dan tubuh indah yang dulu muda-muda tiada lagi orang sebenarnya. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah kasur empuk hitam putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terwujudlah sendirian, diri terbungkus kain kafan.
cacing tanah hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut akan datang menjelang. Ibadallah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pepatah yang disyairkan oleh Ki Haji Roma Irama. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangannya itu datangnya dari saya yang masih bodoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu perasaannya senang sekali bisa ikut serta dalam perlombaan S3 ini, syair syiar soneta ini. Kalau untuk sonetanya sendiri, lagunya itu emang lagu kesukaan saya, Sebujur Bangkai. Akan tetapi kalau untuk persiapan lombanya, persiapan syiarnya itu mepet sih lebih. Soalnya saya juga kan sebagai mahasiswa, saya sedang melaksanakan UAS, ujian akhir semester. Jadi saya sisip-sisipkan untuk latihan syairnya. Tantangannya mungkin itu ya, sebuah hal baru bagi generasi sekarang ya. Kalau dulu kan emang ada syair sama soneta itu digabung. Cuman kan baru muncul-muncul sekarang lagi. Nah itu menurut saya susah menggabungkan antara syair dan soneta. Sangat penting maknanya. Jadi kita menyampaikan syiar tapi melalui syair. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Haji Abuya Syarif Rahmat, beliau berkata bahwasannya ini tontonan tapi sebagai tontonan juga. Oh, seru banget, rame yang dateng. Pokoknya itu juga salah satu tantangan juga, bikin deg-degan buat saya sendiri. Harapan saya ke depannya mungkin ya, harapan saya itu saya ingin lebih banyak lagi generasi-generasi muda yang ikut ke syair dan soneta. Karena anak muda ini loh yang biasanya itu susah untuk diajak kebaikan syair, apalagi melalui soneta. Musik dangdut yang mana musik-musik klasik, yang musik-musik lama, yang mana anak muda itu sebenarnya musik-musik gaul kayak pop, rock gitu.